Apa kabar Sobat Swan? Baiklah, kali ini kita akan membahas kelanjutan dari materi analisis jalur. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas olah data dengan metode analisis jalur menggunakan aplikasi Swan Statistik. Berikut ini adalah ilustrasinya. Seorang ahli psikologi merasa tertarik untuk mengungkapkan hubungan antara pengaruh kompensasi, budaya organisasi terhadap motivasi kerja, dan dampak selanjutnya terhadap kinerja pegawai dalam instansi tertentu. Dari ilustrasi tersebut, muncul dua pertanyaan. Yang pertama, berapa besar pengaruh kompensasi dan budaya organisasi terhadap motivasi kerja? Yang kedua, berapa besar pengaruh langsung dan tidak langsung kompensasi dan budaya organisasi terhadap kinerja? Nah, selanjutnya kita akan lihat variabel apa saja yang ada dalam penelitian ini. X1 adalah kompensasi, X2 budaya organisasi, X3 motivasi kerja, dan Y kinerja pegawai. Dari ilustrasi tersebut, kita dapat merumuskan 5 hipotesis. H0 adalah tidak ada pengaruh yang signifikan dalam variabel, berarti antar variabel tidak ada yang signifikan. Kemudian H1, kompensasi berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja. H2, budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja. H3, motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. H4, kompensasi berpengaruh signifikan secara langsung dan tidak langsung terhadap kinerja pegawai. H5, budaya organisasi berpengaruh signifikan secara langsung dan tidak langsung terhadap kinerja pegawai. Nah, jika ilustrasi tersebut kita gambarkan dalam diagram jalur, menjadi seperti ini. Ini adalah hubungan antara keempat variabel tersebut sesuai dengan permasalahan kita. Dengan ada error pada setiap variabel endogen, yaitu error E1 untuk X3 dan error E2 untuk variabel Y. Dan berikut ini adalah koefisien jalur yang nanti akan kita cari dengan menggunakan aplikasi Swan Statistik. Dari diagram jalur tersebut, dapat kita buat dua persamaan. Persamaan pertama yaitu persamaan untuk X3. Dan persamaan kedua adalah persamaan untuk Y. Persamaan ini nanti yang akan dibuat acuan untuk masuk pada proses perhitungan menggunakan aplikasi. Berikut ini adalah data yang akan kita gunakan. Terdapat dua variabel bebas yaitu X1 dan X2, satu variabel mediasi yaitu X3, dan satu variabel terikat yaitu Y. Berikutnya, kita buka aplikasinya pada alamat berikut ini. Nah, sekarang kita sudah masuk pada aplikasi Swan Statistik. Langkah pertama yang harus kita lakukan, harus memasukkan datanya terlebih dahulu. Jangan lupa data disimpan dalam Excel berbentuk CSV. Kita buka datanya terlebih dahulu. Di select data aktif, kita pilih upload data. Nah, datanya belum terpisah. Separatornya kita pilih koma. Berikut data yang disajikan menggunakan aplikasi Swan Statistik. Selanjutnya, untuk melakukan analisis jalur, kita klik struktural model. Nah, berikut tampilannya. Selanjutnya, pada kolom choose model, kita pilih path analysis. Pada choose estimator, kita pilih ML atau maximum likelihood. Kemudian, kita perhatikan pada kolom model, di sini ada left variable, kemudian di sini ada latent variable, ada right variable, dan ada equation. Nah, dalam analisis jalur ini yang perlu kita perhatikan adalah left variable dan right variable, dan operator yang kita gunakan adalah operator yang kedua. Operator yang pertama akan digunakan untuk confirmatory factor analysis dan structural equation model. Dan operator yang ketiga digunakan untuk mencari korelasi. Mari kita perhatikan pada left variable.
Left variable artinya dia merupakan variabel yang berada di sisi kiri. Variabel yang ada di sisi kiri adalah variabel terikat. Dan right variable adalah variabel yang berada di sisi kanan, yaitu variabel bebas. Pada ilustrasi kita tadi, kita mendapatkan dua persamaan. Nah, sekarang kita masukkan dulu untuk persamaan pertama. Di left variable ada X3 sebagai variabel terikat. Kemudian ada X1 dan X2 sebagai variabel bebas. Kemudian kita input. Kemudian kita masukkan lagi persamaan yang kedua. Left variable atau variabel terikat pada persamaan kedua adalah variabel Y. Kemudian right variabelnya adalah X1, X2, X3 sebagai variabel bebas. Kemudian kita pilih input. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di kolom equation terdapat dua persamaan. Selanjutnya, untuk merunning program ini, kita klik Run. Untuk melihat outputnya, kita bisa lihat di output. Tunggu, ini dalam proses loading. Nah, berikut ini adalah outputnya. Kemudian, untuk plot, kita bisa melihat plotnya. Seperti ini. Nah, untuk plot, kita bisa mengatur-atur apa saja yang ditampilkan oleh plot. Yang pertama, what label. Label apa yang ingin kita tampilkan pada plot? Apakah labelnya? Bagaimana kalau kita klik label? Apa yang terjadi dengan plot kita? Hanya ada nama variabel, tidak terdapat nilai-nilai apapun. Kemudian, apa yang kita lihat kalau kita klik EST? EST ini berarti kita akan memunculkan nilai estimasinya. Nah, di setiap jalur ada nilai estimasinya, tetapi ini bukan merupakan koefisien jalur, tapi nilai estimasinya. Nah, mana yang merupakan koefisien jalur? Itu adalah STD. Nah, STD ini merupakan nilai koefisien jalurnya. Jadi, untuk melihat diagram jalur dari apa yang kita hasilkan tadi, untuk what labels kita pilih STD. Kemudian layoutnya kita bisa ubah-ubah juga, kita bisa pilih yang tree atau circle. Nah, kalau circle jadinya seperti ini. Atau kita akan coba-coba lagi bagaimana dengan spring. Spring jadinya seperti ini. Nah, kita pilih spring saja untuk memperjelas nilai-nilai koefisien jalurnya. Kemudian di sini kita bisa rotasikan, rotasi 1 bagaimana bentuknya, seperti ini. Kita bisa coba-coba rotasi 2 untuk mendapatkan gambar yang diinginkan. Kemudian untuk group color, kita bisa pilih yang mainlet. Ini digunakan untuk analisis jalur. Kemudian kita juga pilih stylenya menggunakan style RAM atau style list rail. Kalau style RAM hasilnya seperti ini. Nah, kalau style list rail yang umum hasilnya seperti ini. Nah, di sini juga ada pilihan show residual or not. Nah, ini kalau kita tidak ingin melihat residualnya, kita bisa jadi tidak nampak lagi residualnya. Nah, atau kita pilih residual sehingga nampak residual pada variabel X3 dan Y. Kita juga bisa pilih warnanya, mau warna pastel atau warna biasa. Nah, ini kalau mau warna yang lebih menyala. Nah, dari diagram ini kita bisa lihat seperti yang dibahas sebelumnya, anak panah
satu ujung anak panah itu menunjukkan hubungan atau pengaruh antar variabel, sedangkan dua ujung anak panah menunjukkan korelasi antara dua variabel eksogen. Oke, kita kembali ke output. Nah, ini adalah outputnya. Di sini belum terlihat variabel yang menunjukkan hubungan pengaruh tidak langsungnya atau pengaruh variabel mediasinya. Sehingga kita harus masuk ke analyze, kemudian menghitung di hipotesis 4 dan hipotesis 5 ingin diketahui pengaruh langsung dan tidak langsung itu signifikan atau tidak. Nah, kita bisa hitung di calculate mediation. Kita klik di sini. Kemudian tadi variabel independen ada X1 dan X2. Kemudian variabel mediator ada X3 dan dependent variabelnya ada Y. Kemudian kita input. Setelah ini di sini ada tulisannya mediation equation. Nah, dari sini kita input lagi ke equation. Masuklah ke bagian model. Nah, di sini ada mediation efeknya. Nah, di sini nanti efek dari mediasi ini akan dihitung. Nah, kalau ini dua persamaan ini tetap kita tulis, ini mengakibatkan hasilnya tumpang tindih dengan persamaan ini. Sehingga persamaan yang sama ini kita hapus. Khusus untuk persamaan yang sama. Jika berbeda model dan persamaannya itu berbeda dengan persamaan mediation efeknya, kita nggak perlu hapus. Tapi karena pada kasus kita persamaannya sama, sehingga persamaan yang sebelumnya tadi kita hapus. Selanjutnya kita run. Kita lihat outputnya. Nah, sekarang muncul variabel indirect-nya. Kita bisa mendownload hasil output ini di bagian analyze, kemudian di samping run ada save. Kita bisa klik save. Nah, kita bisa pilih dokumennya dalam bentuk HTML atau Word. Misalkan saya pilih dalam bentuk Word, kemudian download. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan plotnya? Nah, di plot kita juga bisa menyimpan plotnya. Caranya cukup mudah. Tinggal diklik kanan, kemudian save image as. Nah, misalkan saya simpan di folder ini, kemudian klik save. Sudah tersimpan plotnya. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita sudahi dulu dan akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya.